Kita semua pasti pernah dengar kan nasihat ini? Sekolah yang benar biar nanti dapat kerjaan yang gajinya lebih bagus. Kedengarannya sih simpel banget ya. Tapi kalau emang sesimpel itu, kenapa kok kenyataannya nggak semua orang ngambil jalan yang sama? Yuk kita coba bedah teka-teki ini bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kalau katanya gelar pendidikan yang lebih tinggi itu tiket emas buat dapat gaji gede, emangnya seberapa besar sih bedanya? Coba deh kita lihat data dari Amerika Serikat ini. Gambaran jelas banget. Rata-rata nih, lulusan SMA itu penghasilannya sekitar $40.000 setahun. Begitu punya gelar sarjana, wih angkanya langsung loncat jadi hampir $68.000. Apalagi kalau punya gelar magister, bisa tembus $80.000. Ini bukan kenaikan kecil-kecilan loh, ini lompatan finansial yang bisa mengubah hidup. Itu artinya ada peningkatan pendapatan sebesar 67% cuma dengan beralih dari ijazah SMA ke gelar sarjana. Kalau dipikir-pikir secara logika, dengan keuntungan segede ini, keputusannya harusnya gampang banget dong, ya kan? Dan disinilah teka-teki sebenarnya dimulai. Kalau untungnya segitu jelas, segitu besar, kenapa ya jalur ini nggak lebih rame? Kenapa nggak semua orang berlomba-lomba buat kuliah? Soalnya, kenyataannya, mayoritas orang justru nggak ngambil jalur itu. Di Amerika Serikat aja, cuman sekitar 36% orang dewasa yang punya gelar sarjana. Jadi ini jelas bukan sekedar soal lihat angka gaji gede di ujung jalan. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih kuat yang bermain di sini. Jawaban dari teka-teki ini ternyata tersembunyi di dalam satu konsep ekonomi yang super fundamental. Sebuah konsep yang tanpa kita sadari membentuk setiap keputusan yang pernah kita buat. Ini bukan tentang kurangnya ambisi atau ketidakmampuan orang membaca data. Bukan. Ini tentang sebuah kebenaran universal yang begitu mendasar dalam hidup kita. Sampai-sampai kita sering nggak menyadarinya sama sekali. Dan konsep itu adalah kelangkaan. Gampangnya gini deh, kita itu nggak bisa memiliki segalanya. Coba pikirin, waktu, uang, energi kita, semuanya kan ada batasnya. Tapi keinginan kita, wah buat pengalaman baru, barang-barang keren, peluang yang lebih baik, rasanya kayak nggak ada habisnya. Nah, jurang antara apa yang kita punya dan apa yang kita mau, inilah yang memaksa kita untuk memilih. Oke, sekarang Anda mungkin mikir ini kedengarannya akademis banget ya, tapi saya jamin Anda udah familiar banget sama ide ini. Bahkan mungkin Anda pernah menyanyikannya. Pada tahun 1968, The Rolling Stones menyanyikan ini, "You can always get what you want." Nah, itu dia ringkasan paling sempurna dari konsep kelangkaan. Para ekonom di seluruh dunia pasti senyum-senyum sendiri karena mereka udah menyanyikan lagu yang sama selama puluhan tahun. Dan ini bukan cuma soal lagu rock loh. Puluhan tahun sebelumnya, seorang ekonom bernama Lionel Robbins udah ngomongin hal yang sama. Ya, walaupun dengan bahasa yang lebih serius. Intinya sama aja. Kita selalu dihadapkan pada kenyataan bahwa untuk mendapatkan satu hal, kita harus melepaskan hal lain. Itu udah jadi kondisi dasar kita sebagai manusia. Nah, ini membawa kita pada konsekuensi paling penting dari kelangkaan. Karena kita nggak bisa punya segalanya, maka setiap pilihan yang kita buat selalu ada harganya. Selalu. Ini nih ide kuncinya, nggak ada yang namanya pilihan gratis. Setiap kali Anda bilang iya untuk sesuatu, Anda secara otomatis juga bilang enggak untuk banyak hal lainnya. Inilah yang oleh para ekonom disebut sebagai trade-off atau pertukaran. Sekarang, ayo kita pakai konsep ini buat mecahin teka-teki kuliah tadi. Keuntungannya jelas, gaji lebih tinggi di masa depan, dapat ilmu baru. Tapi, apa biaya sebenarnya? Ini bukan cuma soal uang kuliah. Ini soal 4 tahun atau lebih pendapatan yang hilang. Ini soal waktu yang nggak bisa Anda habiskan bareng keluarga, buat jalan-jalan, atau buat mulai bisnis sendiri. Nah, itulah pertukaran yang sesungguhnya. Saat kita membuat keputusan besar kayak gini, kita itu sedang berhadapan langsung dengan kelangkaan sumber daya kita. Waktu Anda kan terbatas. Uang Anda juga terbatas. Dan setiap jalan hidup yang Anda pilih, artinya Anda sedang menutup pintu ke jalan-jalan lainnya. Jadi, sekarang, dengan berbekal pemahaman tentang kelangkaan dan pertukaran, kita bisa kembali ke pertanyaan awal kita dan melihatnya dengan kacamata yang sama sekali baru. Keputusan untuk kuliah itu ternyata bukan sekedar hitung-hitungan gaji di masa depan. Ini adalah analisis untung rugi yang rumit, di mana ruginya adalah semua yang Anda korbankan di sepanjang jalan. Dan bagi sebagian orang, biaya itu, entah itu pendapatan yang hilang atau waktu bersama keluarga, secara rasional bisa jadi terasa lebih besar daripada manfaat akhirnya. Ini adalah cara berpikir yang bisa Anda terapkan pada keputusan apapun. Pertama, identifikasi pilihan Anda. Kedua, sadari sumber daya apa yang langka.
Apakah itu waktu atau uang? Ketiga, akui dengan jujur apa yang harus Anda korbankan. Dan baru setelah itu, buatlah keputusan berdasarkan gambaran lengkap, bukan cuma berdasarkan hasil akhir yang paling menggiurkan. Jadi, saat kita mengakhiri pembahasan ini, saya ingin Anda merenungkan hal ini. Memahami kelangkaan itu bukan cuma soal ekonomi. Ini tentang memahami kehidupan itu sendiri. Setiap hari, Anda membuat pilihan dan pertukaran. Jadi, apa pertukaran paling penting yang sedang Anda pertimbangkan saat ini?